Sobat Putri Cempa, jumpa lagi di konten misteri Putri Cempa. Pesugihan. Semua orang tanpa terkecuali pasti ingin menjadi kaya raya di dunia. Mereka rela melakukan hal-hal di luar nalar untuk menjadi orang yang punya banyak harta. Pesugihan menjadi salah satu alternatif jalan cepat untuk menjadi kaya. Manusia lupa bahwa yang maha kaya adalah Tuhan yang Maha Esa. Mereka tidak percaya ketika mereka tidak cepat kaya, itu artinya memang Allah belum menghendaki manusia itu menjadi kaya. Kaya dalam hal ini dimaknai memiliki harta benda yang sangat luar biasa, yang menjamin kecukupan dan kemewahan hidupnya. Pesugihan dikonotasikan sebuah cara untuk bisa memiliki kekayaan dalam waktu yang sangat cepat dengan melakukan ritual-ritual yang kadang-kadang sangat tidak masuk akal dan membawa kerugian yang sangat fatal. Apa pesugihan yang dimaksud yang membawa kerugian yang sangat fatal? Manusia mengunjungi tempat-tempat mistis yang dianggap bisa ketemu dengan roh-roh halus, jin-jin penunggu, untuk melakukan ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan tauhid. Mereka kadang melakukan hubungan yang terlarang, berzina dengan roh-roh halus itu hanya demi supaya pundi-pundi uang mengalir dalam rumahnya. Mereka juga kadang melakukan perjanjian dengan roh-roh halus tersebut, dengan jin-jin yang suka usil menggoda manusia, sehingga mereka harus mengorbankan anak cucunya demi sebuah kekayaan lewat ritual pesugihan. Apakah pesugihan itu memang nyata ada? Kita harus mempelajari dan menelisik satu persatu beberapa peristiwa yang membuat pesugihan itu dinyatakan secara nyata bahwa sugih bondo, harta itu tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Tetapi manusia ketika mendewa-dewakan harta akan menghalalkan semua cara dengan lewat ritual pesugihan. Kita pasti tahu bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha segala-galanya. Apapun yang kita inginkan, Allah akan penuhi. Apakah pesugihan itu juga atas kehendak Allah? Jika kita belajar tentang sufi dan tauhid, iya, tidak ada di dunia ini yang tidak atas kehendak Allah. Karena Allah adalah pengendali semua yang ada di dunia dan di akhirat seisinya. Tetapi patut kita cermati bahwa semua permintaan kita, konsekuensinya ada di kita sendiri. Ada orang yang tidak punya anak, kemudian dia melakukan ritual-ritual sampai kadang berzina dengan tetangganya, berzina dengan teman suaminya untuk memperoleh anak, dan kemudian anak itu diakui sebagai anaknya. Lalu apa yang terjadi ketika anak itu menjelang dewasa? Justru malah merugikan orang tua itu sendiri. Allah mencukupi semua apa yang kita minta, tetapi segala konsekuensi kita yang menanggung sendiri akibatnya. Ketika kita minta harta kekayaan lewat jin, lewat setan, lewat iblis, dengan ritual-ritual yang sangat tidak masuk akal, Allah pun menuruti apa yang kita mau dengan jalan yang sesat. Tetapi coba sebutkan satu orang saja yang kaya lewat pesugihan dan hidupnya bahagia. Lihat sekeliling kita. Bahkan Anda yang melakukan ritual pesugihan yang saat ini menyaksikan konten misteri Putri Cempa, rasakan hidup Anda.
Apakah Anda merasakan bahagia ketika Anda kaya raya dengan cara pesugihan? Saya pastikan jawabannya tidak. Karena Anda sudah mendolimi diri sendiri. Anak cucu kita menanggung akibat dari perbuatan kita. Apalagi jika pesugihan itu melakukan perjanjian-perjanjian yang sangat terlarang dengan makhluk-makhluk gaib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anda sudah masuk dalam perangkap setan yang sangat mendalam. Di manakah orang melakukan ritual-ritual pesugihan itu? Di mana saja bisa, asal itu bertentangan dengan ketauhidan. Tidak harus ke gunung, tidak harus ke laut, tidak harus ke hutan. Di rumah pun, jika kita mendewakan harta benda dan kita melakukan ritual-ritual yang melarang, yang melanggar syariat agama, itu sudah pesugihan. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika ingin kita kaya raya? Sobat Misteri Putri Cempa, yang pertama pasti gigih bekerja. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Manusia wajar kok. Dalam sirkulasi kehidupannya kadang kaya, kadang miskin, kadang biasa saja. Itu biasa, dinikmati saja. Tidak ada orang itu kaya selamanya, miskin selamanya. Asalkan jiwa kita selalu mampu mensyukuri apa yang menjadi karunia-Nya, maka kita adalah orang yang kaya dan raya. Sobat Misteri Putri Cempa, pesugihan yang dimaksud oleh beberapa sebagian orang, misalnya ada beberapa orang yang senang berkelana dengan tuyul, kemudian setiap saat memberikan makan kepada tuyul untuk mencukupi pundi-pundi berangkasnya dengan uang-uang yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Ketahuilah Sobat Putri Cempa, manusia itu ada ukurannya. Semua orang jika ingin kaya harus bekerja. Tetapi kekayaan itu akan real, wajar, manakala dicari, dijemput, diupayakan dengan hal-hal yang wajar. Kalau ada manusia yang kayanya tidak wajar, pasti sumber pendapatannya juga tidak wajar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak perlu mengomentari kehidupan orang lain. Mereka memiliki pesugihan, mereka melakukan korupsi, mereka melakukan kolusi. Itu urusan mereka. Bagi kita yang penting adalah kita tetap hidup berjalan pada garis lurus ketentuan-ketentuan ilahi. Kenapa saya katakan bahwa pesugihan itu merugikan anak cucu kita? Karena sebetulnya manusia ini hidup secara kontinu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga dengan anak cucunya. Kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya otak, kecerdasan, kita punya jatah tentang kekayaan. Itu semuanya sudah ada ukurannya. Apabila kita memaksakan diri minta kaya yang sangat di luar batas kewajaran, apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita selanjutnya? Jika jatah kekayaan itu seharusnya kita bagi, kita sharing dengan anak cucu kita, tapi sudah kita nikmati saat ini, sekarang ini dengan cara-cara yang tidak wajar. Allah mengabulkan apa yang kita minta, tetapi bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak cucu kita jika kita tidak mewariskan hal-hal baik kepada mereka? Bukankah keserakahan namanya ketika kita sudah hidup dalam berkecukupan tetapi masih selalu merasa kurang sehingga melakukan upaya pesugihan? Itu karena keserakahan. Pesugihan-pesugihan yang dilakukan oleh manusia tidak akan membuat hidupnya bahagia. Catat itu. Justru akan menyengsarakan dirinya dan anak cucunya, ahli warisnya semuanya. Buktikan. Pesugihan yang memakai tumbal, apakah ada? Ya.
Beberapa orang berani melakukan perjanjian dengan iblis setan dan membuat salah satu anggota keluarganya menjadi tumbal. Bagaimana prosesi itu? Itu terjadi ketika sudah tidak ada titik negosiasi dengan iblis. Ketika ritual pertama gagal, ritual kedua gagal, ritual ketiga gagal, dan dia masih ingin kaya dengan cara yang instan, maka dia akan melakukan perjanjian dan salah satu anggota keluarganya dijadikan tumbal. Na'udzubillah min dzalik. Siapakah yang menjadi tumbal? Yang pertama biasanya mungkin anaknya. Yang kedua bisa jadi orang tuanya. Yang ketiga bisa jadi suami atau istrinya. Bayangkan sobat putri Cempaka, apakah kita rela menukar kebahagiaan orang-orang yang kita kasih hanya sebuah harta benda yang tidak menjamin kita bahagia? Jangan pernah kita merasa miskin, karena sesungguhnya kita hidup dalam kondisi yang sudah kaya. Kaya hati, kaya jiwa, kaya rasa. Allah itu maha kaya dan menciptakan manusia dengan kondisi yang sudah sangat kaya. Sobat Misteri, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.